Halo, kembali lagi bersama saya Ika Nurkhalifa. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Di mana tugas belajar di luar kelas hari ketiga ini yaitu temanya job description. Job description ini merupakan suatu kegiatan motivator pada kegiatan insidentil. Pertanyaannya sebagai berikut, selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Kita sebagai motivator, jika ada murid yang tidak mau masuk kelas, maka kita berilah sebuah gambaran tentang sekolah tersebut. Lalu, kita memberikan sebuah motivasi agar anak tersebut mau untuk masuk ke dalam kelas. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator bila ada anak yang mau menangis? Apabila ada anak yang mau menangis atau murid yang menangis, maka kita sebagai motivator membiarkannya saja sampai anak tersebut reda atau berhenti menangis. Jika sudah berhenti menangis atau sudah lega hatinya, maka kita menanyakan kepada anak tersebut, mengapa kamu menangis seperti itu? Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus dilakukan motivator bila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Jika ada murid yang mengganggu murid lainnya, maka motivator tersebut harus menegurnya atau mengingatkannya dengan kata-kata yang baik. Seperti contoh, "Hai kakak, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus selesaikan pekerjaanmu yang belum kamu selesaikan ya." Oke, pertanyaan yang keempat. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jika ada murid yang melamun, maka motivator itu menegurnya, atau dengan cara kita mengajak anak tersebut dengan bernyanyi, berdialog, bermain, dan lain sebagainya, supaya anak tersebut dapat berkonsentrasi untuk melakukan proses belajarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugasnya yaitu, jika kalau di rumah, untuk memberikan sebuah tugas kepada anak, yaitu disebut PMR atau permainan rumah. Dan jika kalau di tempat bimbel, yaitu disebut modul. Jadi, jika kita ingin memberikan sebuah tugas periode setiap minggunya, yaitu PMR dan juga modul. Lalu yang kedua, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang dilakukan oleh motivator setiap hari yaitu kita harus mengabsensi kehadiran anak tersebut dan juga membuat sebuah laporan. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara mengetahui yaitu dengan cara individual, agar anak dapat suka dan semangat dalam proses belajarnya. Dan bertanyalah kepada anak tersebut, seperti kamu suka apa, hobimu apa? Oh, hobiku renang. Baik, rajin, seperti itu. Agar apa? Agar anak termotivasi dengan kata-kata seperti itu dan lebih semangat lagi dalam proses belajarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini yaitu mengenai tentang target di kelas Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Kegiatannya yaitu suasananya harus membuat suasana yang nyaman untuk anak tersebut. Harus membuat suasananya nyaman, menyenangkan, dan memberikan motivasi-motivasi yang dimana membuat anak tersebut menjadi semangat dan bangkit untuk melakukan proses belajarnya. Oke, pertanyaan yang kedua.
Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Caranya yaitu dengan cara berparadigma Bimba dan menggunakan metode-metode Bimba seperti fun learning, small steps system, dan individual system. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa tanggung jawab utama motivator di Bimba? Tanggung jawab utama motivator di Bimba yaitu membimbing anak atau mengayomi anak atau mengajari anak dalam suatu proses belajarnya, sebab anak tersebut merupakan subjek dari belajar. Jadi, tugas utama sebagai motivator di Bimba yaitu kita harus mengayomi, membimbing, membantunya, dan juga menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar agar dapat meneruskan generasi bangsa seterusnya. Oke, pertanyaan yang C, yaitu pertanyaan C. Pertanyaan C ini merupakan pertanyaan dari tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas menjadi aman? Motivator yaitu harus mudah tersenyum, mudah ramah, mudah bahagia, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Motivator menjadikan suasana kelas untuk menjadi nyaman yaitu dengan cara harus menciptakan suasananya yang menyenangkan, ramah, murah senyum, bahagia, dan atau dengan cara kita mengajak siswa tersebut seperti menyanyi lagu LA Bimba, menyanyi lagu ABC, dan lain sebagainya. Atau kita bisa juga bertanya dengan cara berdialog kepada anak tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid. Dalam mengasihi dan menyayangi murid itu yaitu kita harus memberikan sebuah reward. Kenapa kita memberikan sebuah reward? Karena itu merupakan suatu penghargaan yang dimana dapat membangkitkan anak tersebut menjadi nyaman dan enak untuk belajar. Dan juga kita memberikan sebuah pujian-pujian seperti rajin sekali kamu, seperti kamu pintar, kamu rajin sekali nak, seperti itu. Agar apa? Agar anak tersebut mengingat logikanya atau mengingat polanya bahwa aku sudah dipuji oleh guruku. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat ini adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan. Kegiatannya yaitu agar motivator di sini bertanya kepada anak tersebut tentang perihal atau kesukaan yang ada pada diri anak masing-masing. Seperti contohnya, kamu suka apa kakak? Hobimu apa? Apakah kamu suka nasi goreng? Seperti itu. Agar apa? Agar anak sebelum mulainya proses pembelajaran, maka anak tersebut dapat menumbuhkan minat belajarnya dan juga agar anak tersebut dapat minat belajar tersebut dapat tumbuh pada diri anak. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu yang kelima. Pertanyaan kelima yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu yang dilakukan motivator adalah seperti mengajak siswa atau mengajak murid bermain tebak-tebakan dengan cara kita memberikan sebuah tebak-tebakan kata-kata verbal. Terus seperti anak menyebutkan kata-kata verbal tersebut. Anak menyebutkan kata-kata verbal dengan
Dengan senang hati sudah menemukan dengan senang hati. Contohnya, misalkan dia menemukan kata-kata herbal MAKAN, makan, misalkan MIUN, misalkan SUSU, susu. Nah, jika kalau misalkan anak tersebut sudah menemukan kata-kata verbal seperti itu, maka anak tersebut akan menjadi lebih senang hatinya. Dan juga dia sudah menemukan bahwa minat belajar dia itu sudah merasa tumbuh atau sudah siap untuk belajar. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang dilakukan oleh motivator, kita dapat melihat pengukuran atau pengetahuan yang ada dalam diri anak tersebut. Contoh misalkan misalkan di hari ini anak sudah belajar tentang variabel SU susu misalkan. Lalu kita lihat perkembangan selanjutnya berikutnya, bahwa anak itu sudah paham belum memaknai atau mengikuti cara baca seperti SU atau kita mencontohkan SU, maka anak itu akan mengikuti SU susu. Nah, jika misalkan anak itu mengingat kembali perkataan atau kata-kata verbal yang diucapkan oleh motivator, maka perkembangan anak tersebut sudah mulai tumbuh atau perkembangan anak tersebut sudah mulai ingat. Maka anak tersebut tidak akan mudah untuk lupa dengan kata-kata itu. Baik, cukup sekian hasil jawaban yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.